Selamat malam Mbak Darno. Terima kasih karena pada hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk presentasi tugas besar struktur kebutuhan 2, yang mana yang akan saya rencanakan yaitu bangunan rumah 3 lantai. Nama saya Immanuel Simon Giovanni Siregar dengan NIM 185305029. Perencanaan struktur bangunan 3 lantai. Suatu bangunan 3 lantai dengan ukuran denah panjang gaya lebar, panjang 10, panjang 20, lebar 10 meter, mutu beton FRC 40 MPa, FE 250 MPa. Hitung dan lakukan analisis struktur bangunan tersebut berdasarkan A. Rancangan Standar Nasional Indonesia, Perancangan Bangunan Beton Bertulang SNI 2847-2019. B. Rancangan Standar Nasional Indonesia Bangunan Tahan Gempa SNI 2019. C. Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. D. Perhitungan pembebanan berdasarkan Peraturan Muatan Indonesia atau PPP URG. E. Analisis struktur bangunan dengan menggunakan SAP 2000. Diketahui mutu bahan yang dipergunakan yaitu A. Tegangan tanah 0,5 kg per cm. B. Kedalaman 2 meter. Data perencanaan fungsi bangunan rumah 3 lantai, lokasi Bekasi, Jawa Barat. Ukuran bangunan 10x20, tinggi lantai 4 meter, tinggi lantai 4 meter. Jumlah lantai 3 lantai, jenis struktur beton berulang, jenis tanah lunak. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang poin pertama, gambar denah bangunan dan denah struktur BIM kolom pelat dengan menggunakan CAD. 2. Desain pembebanan DL, LL, WL, EL untuk bangunan lantai 1, 2, dan 3. Yang ketiga, tentukan dimensi awal sesuai dengan SNI 2019. Yang mana untuk plat lantai, plat atap, balok, kolom atap. Poin selanjutnya, tentukan desain perencanaan tangga, dimensi plat, border, offset, unthread. Tentukan wilayah gempa yang digunakan, faktor keutamaan dan kategori resiko, kelas situs dan percepatan gempa, desain seismik, dan faktor sistem struktur. Selanjutnya, analisis struktur bangunan tersebut dengan menggunakan SAP 2000, versi 14, versi 15, dan seterusnya. Hitunglah penulangan untuk plat atap, plat lantai, tangga, dan gambarkan detail penulangannya. Tentukan dimensi telang balok dan kolom dan gambarkan detail penulangannya. Tentukan lebar efektif dari balok T dan analisa portal akibat perubahan gravitasi. Rencanakan fondasi yang akan digunakan, dimensi telang dan gambar detail penulangannya. Yang terakhir, penyusunan laporan. Selanjutnya, kata pengantar. Kemudian ada time schedule. Poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kemudian daftar isi. Rumusan masalah, kata pengantar, time schedule, dan isi. Kemudian bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2, landasan teori, tinjauan umum, konsep desain, elemen-elemen struktur, di mana terdapat pelat dihitung berdasarkan peraturan SNI 2847/2019 pasal 831212. Kemudian balok sama juga dihitung berdasarkan SNI 2847/2019 pasal 931 kolom dan dinding struktur. Kemudian masuk ke bab 3 pembahasan sistem pembebanan, yang mana ada pembebanan gravitasi, beban mati berat sendiri, dead load, beban mati tambahan super dead load, berat sendiri bangunan dan komponen gedung, PPP URG 1987, yang mana berdasarkan PPP URG
Ini beban mati beton bertulang beratnya 2.400 kg, pasangan batu bata merah 1.700 kg, pasangan batu merah setengah bata 2,5 kg, adukan per sentimeter tebal 21, plafon 11, penggantung langit 7. Beban hidup live load, yang mana beban hidup live load di PPWRG pasal 212, beban hidup pada lantai rumah 2,5 kg, beban air hujan 5 kg, beban terpusat dari bekerja 100 kg. Kemudian masuk ke gambar kerja. Terdapat di sini dari lantai 1 skala 1:100, di lantai 2 skala 1:100, dan di lantai 3. Kemudian dena kolom skala 1:100, dena balok skala 1:100, dena slope skala 1:100, dan dena plat lantai 1, 2, dan 3 skala 1:100. Kemudian masuk perhitungan beban mati yang berdasarkan PPWRG 1987. Untuk pembebanan lantai 1 dihitung beban berat sendiri 0,125, yang mana 0,125 itu tebal plat dikali berat betonnya 400, dihitung 300 kg, adukan semen 3 cm dihitung, dan hasil 63 kg, keramik 2 cm 0,02 dikali 2400 dihitung didapat 48 kg, berat instalasi 25, plafon penggantung 18, total KDL-nya untuk lantai 1 454. Kemudian untuk lantai 2 juga sama, totalnya 454, lantai 3 juga demikian, totalnya 454 kg per meter. Kemudian bebanan lantai atap, yang mana beban berat sendiri tebal plat atap 0,12 meter dikali 2400 didapat 288 kg. Adukan semen sama 3 cm 2 dikali 2100 hasil 63, dihitung totalnya IDL untuk lantai atap 394 kg per meter. Kemudian beban hidup live load berdasarkan peraturan beban SNI 1727/2020 tabel 431 dan PPWRG 1987. Beban hidup live load balok, beban hidup lantai rumah tinggal hunian 192 kg per meter. Beban hidup live load, beban hidup pada atap, beban hidup terpusat, beban air hujan, dihitung totalnya untuk beban hidup rumah tinggal 297 kg. Kemudian beban angin wind load berdasarkan PPWRG 1987, tekanan tiup minimum 25 kg per meter. Kemudian beban gempa wake load, di mana kombinasi pembebanan dasar dan kombinasi pembebanan dengan pengaruh beban seismik. Kemudian ada tabel rekapitulasi beban lantai 1-3, lantai 1 dan lantai 1, 2, dan 3 sama 454 di jumlah total 1.362 kg beban hidup. Lantai 1 192, lantai 2 192, lantai 3 297, tekanan tiap 25. Kemudian masuk ke poin preliminary design, yang mana mutu betonnya 40 MPa, FE BDTD 41250 MPa. Untuk dimensi plat, perencanaan dimensi plat atap, perencanaan dimensi plat lantai. Pada perencanaan plat digunakan mutu beton FC 40 MPa. Pada perhitungan ini bentang terpanjang terdapat pada bentang arah X besar 5 dan terpendek area 4 meter, dan di sini ada gambarnya LX 5 kali 4, gambar plat yang didesain.
Data properties, LX sama dengan 5 meter, LD 4, balok arah Y 0,35. Itu panjang balok dikali H, didapat 0,25 B kali B. Balok arah X sama 0,35 H, didapat 0,25 B. Kemudian LNX-nya jadi 4,75 meter dan LNY 3,75. Kemudian untuk menentukan plat satu arah atau dua arahnya dihitung benang terpanjang dibagi benang terpanjang arah Y, benang terpanjang arah X dibagi benang terpanjang arah Y. 1,26. Artinya kurang dari 2, maka termasuk plat dua arah. Kemudian menghitung ketebalan plat berdasarkan tabel 8312 SNI 2019 FM. Dihitung jika FM kurang dari 0,2 maka H harus lebih besar dari 125 mm. Dan jika 0,2 kurang dari AFM atau kurang dari 2 maka dihitung dengan rumus demikian. Jika AFM lebih dari 2 maka dihitung dengan rumus di bawah ini. Kemudian ECB sama dengan ECS, AFM dan IB per IS. IB itu inersia balok sama dengan 1/12 B kali H. Pangkat 3 dihitung didapat 89322,9 cm cm, di mana B lebar balok, H tinggi balok. Untuk IS-nya dihitung didapat AFM IB per IS-nya itu kurang dari 2. Berarti karena AFM kurang dari 2 maka kita memakai rumus yang pertama. 0,2 kurang dari AFM kurang dari 2. Setelah diikutin rumusnya didapat tebal platnya atau tinggi platnya 110,11 digenapkan menjadi 125 jadi 125 mm jadi 12,5 cm. Kesimpulannya hasil analisa dimensi plat lantai kurang dari 125 maka dipakai tebal plat lantai menjadi 125 mm atau 12,5 cm. Kemudian perencanaan dimensi plat atap pada perhitungan ini bentang yang terpanjang terdapat pada bentang arah X sama yang seperti plat lantai 5, area 4. Ini juga sama. Kemudian hasil dari perhitungan plat atap 110 didapat. Kesimpulannya dipakai tebal plat atap adalah 110 mm. Kemudian dimensi balok perancangan awal preliminary design didasarkan pada peraturan SNI 2847/2019 pasal 93 yang mana di pasal 93 untuk kondisi perlekatan sederhana digunakan L per 16. Lebar balok akan ditentukan berdasarkan SNI 2847/2019 pasal 18.621. B sama 2/3 H. Keterangan H tinggi balok, tinggi minimum balok cm, B lebar balok cm, L panjang bentang balok cm. Ini ada gambar baloknya, arah X 500 cm, arah Y 400 cm. Setelah dihitung Hamin sama L per 16 jadi 500 dibagi 16 didapat 31,25. Jadi H dipakai digenapkan jadi 35. B min 0,3 H sama dengan 10,5. D sama dengan H kurang diaksen sama dengan hanya 35, diaksennya 5.
sama dengan 30. Kemudian untuk lebarnya 2/3 kali H, dihitung dapat 23,3 atau digandangkan jadi 25. Jadi kesimpulannya dimensi balok yang digunakan berdasarkan analisis adalah 25 untuk lebar kali 35 untuk panjang. Dimensi kolom. Perancangan dimensi kolom didesain digunakan penentuan kolom AG sama dengan PU per 0,3 FHNC dengan data yang diperlukan dalam menentukan dimensi kolom adalah sebagai berikut: tebal plat lantai 12,5, tebal plat atap 12 cm, tinggi lantai atap 1 sampai atap 14 cm, dimensi balok tadi 25 x 35, mutu beton 40. Kemudian ini gambar kolom yang ditinjau. Itu beban yang diterima oleh kolom. Beban mati pada lantai 1 sampai atap semua diinput mulai dari berat plat lantai, berat plat atap, balok arah X, balok induk arah Y, adukan semen, penutup lantai, berat instalasi dinding, plafon dan pengandung lain-lainnya. Dihitung totalnya KDL untuk menempuh kolom 18.576,4 kg. Itu untuk beban matinya. Kemudian untuk beban hidupnya dihitung didapat 297. Jadi total berat keseluruhan 1,2 DL plus 1,6 LL dihitung dapat 12.766,8 kg. Kemudian dihitung PU-nya. PU sama dengan total berat keseluruhan kali jumlah lantai. Dihitung dapat 68300,64 kg. Mutu beton 40 MPa. Rencana awal tadi PU dibagi diameter kali FCFN. Setelah dihitung dapat 569. Dan dihitung kembali didapat 23,86 cm. Yang mana digenapkan menjadi 40 cm. Kenapa? Karena dimensi balok tadi 25 kali 35, maka jadi untuk dimensi kolomnya dinaikkan menjadi 40 cm. Kesimpulannya ukuran dimensi 40 kali 40 cm. Dan ini dia tabel rekapitulasi dimensi struktur. Dan kemudian masuk desain tangga, yang mana ini gambar perencanaan tangga. Detail tangga skala 1/100, mutu betonnya sama, FC aksen 40, FP 250 MPa, tinggi tangga 400 cm, lantai dasar. Yang mana tebal plat tangga dan border rencana 16 cm, lebar tangga 1 antret rencana 30 cm, tinggi anak tangga D sama dengan 16 cm, jumlah optret 400 dibagi 16 sama dengan 25 buah. Jadi jumlah anak tangga N dikurang 1 sama 25 kurang 1, 24. Tinggi akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tangga atas dan tangga bawah. Bagian bawah 192, bagian atas 192 cm. Syarat tangga 2 optret plus optret. Dihitung 16 tambah 16 tambah 32, 62. Jadi, oke, syarat idealnya tangga 60 sampai 65. Sudut kemiringan tangga biasa itu kurang dari 40 derajat, 45 derajat. Dihitung berdasarkan data yang tercantum didapat 28 derajat atau 30 derajat. Jadi oke. Kemudian perhitungan tebal plat tangga. Tangga L sama dengan akar 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan dihitung 3,625. Tebal plat tangga hamil L per 27 dikali buka kurung 0,4 plus FY per 700 tutup kurung, dihitung dapat 10,11 cm atau 12. Itu untuk tebal plat tangga. Jadi untuk
tebal plat tangga TT sama dengan tebal border TB sama dengan 12 cm. Di sini ada gambar untuk memperhitungkan tebal plat ekuivalennya. Dan setelah dihitung didapat total ekuivalen plat tangga yaitu 0,26 meter. Kemudian setelah itu dihitung perhitungan beban tangganya berdasarkan PPRG 1987. Akibat beban mati dihitung total beban mati tangganya 967,31 kg, beban hidup 192 kg. Ini dia tabel rekapitulasi beban tangga. Perhitungan beban border sama juga yaitu berdasarkan peraturan PPP URG 1987. Beban mati dihitung didapat 1569,48 kg, beban hidup 192 juga. Kemudian masuk desain gempa SNI 1326 2019. Desain gempa berdasarkan SNI 1326 2019. Data umum rencana rumah 3 lantai fungsi bangunan hunian lokasi Bekasi, yang mana sumbu lintang desain Pesta Indonesia didapat minus 6,2353. Untuk sumbu busurnya 106,9875 klasitus, yaitu tanah lunak. Kemudian ini kategori risiko dan keutamaan tabel 3, yaitu untuk bangunan rumah di kategori 2 faktor keutamaan. Faktor keutamaan ini faktor keutamaan gempa kategori risiko, yang mana 1 atau 2 faktor keutamaan gempanya 1, nilai faktor keutamaan gempa 1. Kemudian klasifikasi klasitus, sumber gambar SNI 29 tabel 5. Koefisien situsnya SI tidak kurang dari 1,2. Sumber gambar SNI 1326 2019 tabel 6. Kemudian masuk parameter percepatan terbedakan pasal 612, menentukan parameter percepatan gempa. Ini gambar peta gerak tanah seismik untuk SS-nya, yang mana didapat untuk SS-nya daerah Bekasi 0,6 sampai harusnya 0,9, maka dipilih 0,795510 gram. Ini untuk peta gerak tanah seismik untuk S1 didapat S1-nya 0,38031 gram. Kemudian masuk kategori desain seismiknya tabel 8. Ini tabel 9 kategori desain seismik berdasarkan percepatan 1 detik. Kalau yang tadi berdasarkan percepatan periode pendek. Nah, kemudian ini hasil dari Puskim PPR 2019 sampai 2020. Untuk kota Bekasi didapat bujurnya 106,985, lintangnya minus 6,2353. Ini grafik hasil perhitungan desainnya. Kemudian ini ketentuan desain untuk susunan gempa, yang mana terdapat kode-kodenya, tingkat risiko gempa atau kinerja seismik atau kategori desain yang didefinisikan dalam kode. Parameter percepatan spektra desain pasal 6.3 untuk SDS pendek dan periode 1 detik SD1 harus dihitung
harus ditentukan melalui rumus sebagai berikut. SDS 2/3 SMS, SD1 2/3 SM1. Di mana SDS parameter kecepatan respons vektor pada periode pendek, SD1 pada periode panjang. SMS parameter kecepatan respons spektra MCE pada periode pendek yang sudah sesuai terhadap pengaruh kelas situs. SM1 parameter kecepatan respons spektra MCE pada periode 1 detik yang sudah sesuai terhadap pengaruh kelas situs. Kemudian ini perhitungan manualnya berdasarkan hasil dari desain spektra, dihitung SMS FA dikali SS didapat 1,0052 100 gram. Untuk SM1 dihitung 0,942746. Bila kita lihat SM1 0,942746 sama berarti SDS dihitung 0,67013 gram. SDS 0,67034 sama 1 0,62849 62849. Dan di sini ada peraturan tingkat resiko kegempaan. Kalau rendah KDS AB, SRPMB, menengah KDSC, SRPMM, tinggi KDSD, KDSD, EF, SRPMK. Karena KDS adalah D, maka tingkat risiko kegempaan tinggi, sehingga struktur bangunan harus didesain dengan SRPMK. Ini sistem rangka pengikutan khususnya. Analisis gempa dinamik berdasarkan tabel 12, di mana sistem dan gaya seismik rangka beton berulang momen khusus didapat eranya 8, 3, 5,5. Kemudian masuk perhitungan faktor skala awal yang digunakan sebagai berikut. Faktor skala G I per R, yang dimana G itu dapat yaitu 9,81, itu faktor keutamaan tadi, R reduksi gempanya, dihitung 9,81 dikali faktor keutamaan tadi 1/8, dihitung dihasilkan 1,22625. Pengaruh beban seismik horizontal dengan rumus EH sama dengan Rho QE, dihitung untuk beban horizontalnya dihitung 1,3 kali 0,3, hasilnya 0,39. Untuk pengaruh beban seismik vertikalnya dengan rumus FP sama dengan 0,2 SDS, dihitung didapat 0,13426. Kemudian masuk kombinasi bangunan dasar. Masuk ke kombinasi bangunan dasar dan kombinasi bangunan dengan pengaruh beban seismik. Menghitung kombinasi bangunan gempa didapat seperti ini. Kemudian masuk ke analisa program SAP 2000. Data perencanaan 440 MPa, FP 250 MPa, BCD 41, tinggi tanah 400, tinggi tebal plat tangga 12, permodelan struktur tangga, input material properties, material properties data untuk bajanya ribar, kemudian input area section plat tangganya dengan tangga 12, border
dan setelah dimodelkan baru di select untuk tangga supaya bisa diinput pembebanannya. Input pembebanan pada program SAP 2000. Tangga Muhammadiyah setelah dihitung 31,31. Berat beban mati border dihitung didapat KID-nya 107. Beban hidup LL-nya 192. Kemudian dimasukkan beban mati tangganya tadi 31,31 dan untuk dead load-nya untuk live load-nya 192 untuk tangga. Input beban mati border 107 tadi, input live load-nya 192 kg. Kemudian load combine yang dipakai 1,2 DL plus 1,6 LL. Setelah diinput oke. Kemudian run analisis dan melihat M11 dan M22. Ini dia resultan diagram M11-nya untuk kompo 1 tadi. Resultan diagram M22. Untuk M11 maksnya dapat 415,094. Untuk minnya 3281,165. Untuk M22 maksnya 1554,862. Untuk minnya 635,743. Kemudian masuk ke data perencanaan seluruh bangunan, di mana data bangunan, posisi bangunan rumah tinggal, lokasi Bekasi, ukuran buka 20, tinggi lantai 4, material FC, aksen 40, FV dulu 20 MPa. Masuk ke permodelan. Ikutin. Masuk ke program SAP 2000. Kemudian pertama kita masuk ke permodelan terlebih dahulu. Ini model. Kita pakai satuan kilogram. Kita ambil grade only. Ini kita oke dulu. Kemudian kita edit terlebih dahulu, edit grid data. Modify dengan jarak tadi untuk X 10 meter berarti 0, 5, 10. Kemudian ini dilihat aja. Untuknya 20, 4 dengan panelnya yaitu 4 meter
8, 12, 16, 20. Nah, kemudian tinggi dari 0 sampai dengan tinggi 4 meter, 4, 8, 12. Ya, lihat. Jika ada cocok, oke. Kemudian kita input material, di mana kita masuk ke define material, add new material, concrete. Kita pakai user, oke. Concrete. Kita beri nama. Kita mulai dari NMM, di mana di sini 2400, 2,400. Kemudian modulus elasticity-nya dapat diinput dengan rumus 4700 dikali akar mutu betonnya. Jadi 0,5. Oke, kemudian sini diinput 40 MPa, sama juga. Kemudian kalau ketika ada cocok, oke. Ini untuk konkretnya, kemudian untuk rebarnya user, dengan berat 60. Modulus elasticity ya 200.000. Dan ini FP-nya 250. 250. BJ tadi BJ pas 1 jadi 410. Di sini 250 dikali 1,1, 410 kali 1,1. Oke. Oke. Kemudian section property frame section add new kita memakai konkret rektangular dengan ukuran tadi balok panjang 35, lebar 25, balok 35, 25, 25. Kemudian kita ganti mutu beton, set modifnya untuk balok momennya 0,35, sama juga 0,35. Oke. Kita ganti beam, rebar cocok, oke. Dengan selimut beton 0,04. Oke. Kemudian kita input kolomnya, add new properties lagi, konkret juga, kolom dengan ukuran 40 kali 40. Di input set modifinya untuk kolom 0,7. Oke. Materialnya mutu beton. Kemudian kita ganti ini kolom pas. Oke. Kemudian untuk platnya
section properties, area section. ET dengan plat lantai. Membran diganti 0,25 sama butuh betonnya 40 MPa. Untuk plat 0,25 sama oke. Plat 2 layer. Kemudian untuk plat atap teknik cm. Untuk beton sama ganti. Oke, diganti. Oke. Divisionya layer ribar. Oke. Kemudian setelah itu kita gambar frame tersebut. Build dari itu kita gambar balok untuk baloknya kita gambar dan kolom juga. Kemudian setelah itu kita blok, kita duplicate dengan arah Y. Jumlah 5. Oke. Kemudian selanjutnya untuk SE-nya kita gambar dulu balok. Dari bawah dulu. Balok.
Kemudian kita blok, kita copy ke atas. Di arah Z dengan tinggi 4, jumlah 3. Oke. Balok-balok udah tergambar semua, kemudian kita gambar platnya. Gambar plat lantai 12,5. Kemudian kita pilih platnya, kita copy. Raja 3. Karena di bagian atas plat atap beda ukuran, kita ganti. Kita gambar kembali untuk plat atapnya. Oke. Setelah itu kita masuk ke load pattern. Yang mana sini date 1, oke. Live 0. Add new. Sorry, ini salah. Kita modifin dulu. Win. Kita ganti win. 0. Add new. Kue. Diganti kue arah X, add new, dan kue arah Y, add new. Kemudian sini kita ubah menjadi IBC 2009, modify. Ini juga sama, arah X 2009 modify. Oke. Kemudian kita akan input bebannya.
Permodelan. Ini gambar 3D permodelan strukturnya. Input material tadi sudah, beton dan bajanya. Sudah. Input pelat slab udah. Kemudian kita masuk ke bebanan. Input beban pelat, yang mana dihitung IDL-nya 154. Di sini kita masuk select, properties, area. Pelat lantai terlebih dahulu, select. Oke, baru assign area load, uniform cell, untuk formatnya 154. Oke. Select kembali beban hidupnya. Lantai, assign, area load, beban hidup. Beban hidupnya KDL, beban mati 154 udah, beban hidup 192. Beban hidup, oke. Selanjutnya untuk pelat atapnya, hitung 106. Deadload-nya, beban hidupnya 297. Deadload 106. Oke. Area 297. Oke. Oke. Kemudian setelah diinput, ini tampak samping 3D. Saya struktur dahulu. Saya merencanakan tangga di bagian sini, maka pos ini platnya. Atas juga saya hapus. Atap tertutup. Kemudian dalam pengoperasian SAP 2000, kita harus menunjukkan kode yang sesuai dengan acuan SNI, yang mana pada tabel R52.2 KDSD itu menggunakan ACI 318/14. Kita klik ini. Oke, desain kode sudah pas. Kemudian kita kombinasi pembuatannya. Kombinasi .combine add new 1,1 1,4 DL 1,4 DL.
Oke. Add new 1,2 1,2 DL plus 1,6 LL. Add, oke. Itu lagi. 1,2 DL plus 1,6 LL plus 0,5. Kemudian 4 G-nya berapa tadi? 1,2 DL, 1 WL, 1 LL, 0,5. D. Setelah itu oke, masuk ke combo 6,5 0,9 DL plus 1 WL. Win load. Oke. Benang ini didapat 1,2 DL DL 0,1342 AY kemudian ada X juga, ada X 0,39 dan oke. Itu tambah juga combo 7 copy combo 7 ini diganti sama ya, itu oke. Setelah itu kita input beban dinding, tadi beban dinding 250 kilo. Kita select properties, frame, balok. Dinding itu menunggu ke balok, assign, kemudian frame, distribute 50. Setelah itu oke.
Kemudian kita hapus terlebih dahulu berat di atas. Kita blok. Kita pilih baloknya. Assign frame block, terus dan kita hapus 0. Oke. Kemudian kita run. Setelah semua kita run. Oh sorry, kita harus input beban gempa terlebih dahulu. Di mana tadi beban gempa dihasilkan beban gempa yang akan kita input SDS dan SD1. Kita masuk ke function respon spektrum, get name. Kita memakai kategori 2, kita memakai kasih misalnya. Oke. Kemudian kita load cache. Kita pilih quick arah X, modify show load cache. Nah, kemudian kita masuk ke spektrum arah X. Kemudian kita masuk ke faktornya tadi 9,1/8 1,22 625 1,22. Kemudian oke. Arah Y juga begitu, sama. Arah ini ganti spektrum arah Y 1, habis itu oke. Sorry. Kita add dulu baru oke. Oke. Kemudian kita modify lateral S nya SDS nya kita dapat SDS 0,6, kita copy.
standar lunak berarti kita kelas tadi kategori tinggi, berarti kita kan KDSD, kategori tinggi. KDSD. Oke. Kemudian arah Y-nya juga sama. Kita tadi. Kemudian SS-nya SS. SD. Arah Y. Oke. Oke. Baru kita run strukturnya. Run struktur. Kita simpan di sini. Oh, sorry. Kita harus input sendiri terlebih dahulu. Bagian bawah. Kemudian assign, join, kita pilih sendi assign, sendi. Kemudian kita run now. Kita cek struktur. Dan hasilnya seperti ini. Warna untuk kolom warna oranye, balok merah. Kemudian selanjutnya kita menentukan desain tulangan plat tetap hasil dari program SAP didapat M11. Ini mengambil satu plat saja ukuran 4x5 yang arah X5 arah Y 4 dengan combo 1,2 DL didapat momen 8 arah Y 259,48 kilogram meter dan tumpuan 690,413 kilo. Untuk diagram resonan yang kedua combo 1,2 DL plus 1,6 LL didapat momen lapangan arah X sebesar 398,35 dan tumpuan 830,69 kilo. Hasil dari program SAP-nya
Nah, kemudian di sini ada tabel momen pelat persegi, agar dua merata. Kemudian dari tabel perhitungan kita harus menentukan momennya perbandingan L-nya per LX-nya, L-nya per LX 5 dibagi 4 dan terpanjang bagi bulan terpanjang didapatkan 1,25 atau digenapkan 1,3 dan dari tabel MLX-nya 1,3 kita didapat untuk jepit MLX 1,331 MLY 19 MTX 69 MTY 57. Kemudian kita masukkan MLX 31 MLX 19 MTX 69 MTY 57. Kemudian kita hitung QU-nya 1,2 DL plus 1,6 LL 1,2 dikali deadlock beban mati plat tadi 454 ditambah 1,6 beban hidup 192 dan didapatkan 852 yang benar 852 kg hasil perhitungan manual. Dan kita hitung MLX-nya dengan rumus dan didapatkan 422,6 MLX dari manual 422,6 untuk MLD 259,0 MTX minus 940,6 MTY minus 77,0. Nah, kemudian perbandingan hasil sub dan manual MLX untuk sub untuk hasil sub 2000 MLX 389,354 hasil manualnya 422,6 ml. Kemudian MLE hasil sub 2000-nya 259,482. MLE 259,482. Untuk manualnya 259. Hampir sama ya. Manual MTX minus 830,689 dan manualnya minus 940,6. MTY hasil sub 2000 ya minus 90,413 hasil manual minus 77,0. Kemudian kita hitung memenara X-nya lapangan MNX MO-nya didapat 422,6 dan tadi hasil dari manual setelah dihitung MNX RN 0,53 MPa M 7,35 Romin 0,656 Romax perlu 0,661 dari hasil perhitungan diperoleh Romin sama dengan 0,656 lebih besar dari roh perlu 0,6 digunakan maka digunakan 0,656 yaitu dihitung as perlu roh BDX dihitung 560 mm jarak ulangan S sama dengan dihitung 1/4 kali V kali D kali S per as perlunya dihitung dengan S 1000 ya mm dihitung didapat 140,18 S kurang dari 2 dikali H sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240 mm maka digunakan S yang terkecil yaitu 140 tadi luas tulangan jadi digunakan tulangan pokok as D 10 jarak as diameter 10 jarak 140 untuk lapangan. Kemudian tumpuan dihitung didapat juga sama D10 jarak 140. Kemudian mohon arah Y untuk lapangannya sama juga dihitung tadi MU yang didapat 259
dibagi 0,8 yaitu 324,75 kgm hasilnya. Setelah dihitung semua, didapat juga as D10 jarak 140 untuk tumpuan. Kita input, dihitung, didapat untuk tumpuannya as D10 110. Jadi dari hasil analisa perhitungan maka dapat disimpulkan keterangan penulangan lapangan arah X diameter 10, jarak 100. Penulangan tumpuan arah X sama juga diameter 10, jarak 100. Penulangan lapangan arah Y sama, penulangan tumpuan arah Y sama. Kemudian untuk penulangan plat lantai perhitungannya sama juga. Setelah dapat namanya, kemudian kita hitung kembali untuk atap perbandingannya hasil sampai manual. Kemudian kita hitung untuk momen arah X. Untuk momen arah X didapat D10, jarak 140. Tumpuan juga sama, momen arah Y dihitung dan memenuhi syarat. Romin 0,056 lebih dari perlu 0,013 digunakan 0,056 dihitung diameter 10, jarak 140. Kemudian untuk tumpuannya juga dihitung digunakan juga D10 jarak 140. Dari hasil analisa perhitungan maka dapat disimpulkan keterangan penulangan lapangan arah X, penulangannya D10 jarak 140. Penulangan tumpuan arah X, penulangan lapangan arah Y, penulangan tumpuan arah Y juga sama, diameter 10, jarak 140. Kemudian tulangan tangga. Berikut gambar detail tulangan tangganya. Kita hitung sama juga. Kita setelah melakukan permodelan SAP 2000, kita mengambil momen M11 dan M22. Hasil dari program SAP 2000, area tulangan menunjang arah X tumpuan minus 878,54 kg atau 0,78 nm. Kemudian lapangan 5,472 kg atau 0,05472 mm. Kemudian area tulangan arah melintang arah Y tumpuan sekian. Lapangan data perencanaan tangga Ramadhan tumpuan untuk plat digunakan. Kita menghitung ROB, ROMAX, ROMIN, MN. Setelah dihitung kita kontrol, maka di ROMIN 0,056, RO 0,01, dan ROMAX 0,062, maka dipakai RO 0,01. Kita hitung asnya, asmin dipakai tulangan 13, kita hitung luasannya 132,66 dengan rumus seperempat V kali D 13 kuadrat. Didapat 132,66. Jumlah tulangan as per tulangan dipakai, as tadi yang 254,3 dipakai tulangannya berapa tadi? 132,66. Didapat 1,9. Kita gunakan 6 buah jarak tulangan, 250 jarak maksimum 2 kali 300. 2 kali 300, 600. Persen 600 dipakai diameter tulangan D13 mm, jarak 50 mm. As yang timbul dihitung N seperempat V kali D kuadrat. Jumlah tulangan 6 dikali seperempat 3,14 kali 169 didapat 66,3,325 mm.
ternyata lebih besar dari as, berarti artinya amam. Untuk arah memanjangnya dihitung sama juga dan mengambil jumlahnya 6, jumlah telangannya 6, jarak maksimumnya 600, harusnya 600, dipakai diameter telangan D13, jarak 290, as yang timbul sama aman juga, kemudian arah melintang juga sama, as yang timbulnya aman juga, arah melintang lapangan D, as yang timbulnya aman juga. Nah, kemudian sih detail tulangan tangganya, dan kita masuk ke tulangan balok, yang mana dengan penampang yang material sebagai berikut: FC 40 MPa, FE 250 MPa, FU 410 dengan panjang benang terpanjang 5 meter, dimensi balok lebarnya 250, tingginya 350 mm. Kemudian kita menghitung satu dengan 0,85 dikurang 0,05 FC aksen kurang 28 per 7. Berdasarkan SNI 2847 2019 pasal 22.2.2.4.3 didapat dan satunya sama dengan 0,76 dan konkret cover topnya 0,04 m, berarti 40 mm. Berdasarkan SNI 2019 tabel 26.131. Kemudian ini dia area gambar area balok yang ditinjau, yaitu balok eksterior bawah yang ditinjau, area arsir. Kemudian setelah didapat output sub 2000 balok eksterior, tumpuan baloknya untuk rebar lapangan positif tulang utama dengan satuan Newton mm, untuk topnya 281, keperluannya untuk topnya 281,606 dan untuk bottomnya 110,09. Ini untuk positif rebar lapangan dan tulangan geser 0. Kemudian rebar tumpuan negatif, topnya seharusnya ini 0, negatif seharusnya dia 0, dan yang top 0, yang bottomnya, yang bawahnya 105. 105,06. Maaf, ini salah input, seharusnya top ini 0. Tulang geseran 0 juga. 0 juga. Kemudian kita hitung bilangan lapangan perlunya. Yang atas tadi lapangan perlu untuk unsur atas, yang mana digunakan D4D12 tinggi efektif, dihitung didapat 294. Beton MW MU tadi 72.91952,14. NMM masih sub. Kemudian kita cek luas tulangan. Setelah dapat tulangan 4D12 dapat digunakan, maka kita cek luas tulangan minimum berdasarkan SNI 2019 pasal 9612. Dihitung, didapat, maka dipakai yang terbesar ASMIN. ASMIN 390,48 mm. Kemudian kita kontrol AS sama 452,11 lebih dari 390, berarti oke. Cek rasio tulangan maksimum berdasarkan
Romax ini 0,025 berdasarkan SNI 2019 pasal 18631. Romax tidak boleh lebih dari 0,25 baik tulang atas maupun tulang bawah. Setelah itu kurang dari asma, berarti as yang kita pakai yang awal tadi oke. Kemudian tulang terbawah dihitung dengan rumus yang sama ya. Dan di sini cek luas tulangan susut dan suhu minimum berdasarkan tabel 24432 SNI 2019. Batang ulir kurang dari 20 digunakan rasa tulang ini 0,0020. Karena saya EP saya 250, jadi saya menggunakan kurang dari 420. Rasa tulangannya 0,0020. Asmin 1 dihitung didapat 123,48, maka dipakai yang terbesar 123,48. Maka asmin dipakai 123,48. Jadi kita kontrol lagi AS ternyata lebih besar lagi dari 123,48. Jadi oke, depresi tulangan plus kurang dari asma. Oke, lentur balok sama juga. Kemudian oke semua, kita masuk ke perancangan tulang sengkang. Cek kebetulan tulang sengkang geser diameter 0,6 berdasarkan SNI 2019 pasal 2124 itu 0,6. Berarti APM-nya harus disediakan bila lebih besar dari 0,5 VC. SNI 2019 pasal 7631. Kita hitung didapat VC-nya sama 39828,6. Kemudian karena VU lebih besar dari VC, butuh tulang geser, maka sekarang dapat hitung VS min didapat 28,99 Newton, AP S pakai hitung S pakainya 108,12, cek kondisi VS-nya. Jadi kan kita sudah dapat PS 288 20,99. Kemudian kita cek kondisi PS berdasarkan SN 2019 tabel 97622 spasi maksimum untuk tulang geser untuk berdasarkan nilai PS itu dengan rumus seperti berikut. Ternyata dihitung dan dihasilkan 153502 Newton lebih dari PS min 28820. Kesimpulannya PS dapat dipakai atau memenuhi. Kemudian kita cek spasi minimum jaraknya berdasarkan SNI 2019 tabel 9.6 G3 dihitung S max-nya 147, maka S dipakai 8,12 menjadi 140, kurang dari S max yang mana S max itu 147. Berikut ini tabel rekapitulasi penelangan balok lapangan. Untuk lapangannya tinggi balok tipe balok utama tinggi 5000 mm, dimensi lapangan atas dan bawah 4D12, tulang geser D8 140. Kemudian tulangan umpan perlu, tulangan beratas. Rumusannya sama, kita memakai diameter 2D12. Setelah boleh digunakan tulangan 2D12, oke. Karena as lebih dari tulangan perlu. Karena hasil A pada program SAP tadi, tulangan perlunya 0 untuk atasnya. Setelah itu kita cek rasio tulangan sama seperti tadi, ternyata kurang dari as max, artinya oke. Kemudian tulangan terbawah, tumpuan tulangan terbawah kita memakai diameter 4D
12 batang kulir. Kita hitung rumusannya juga sama. Yang mana tadi untuk tumpuan bawah bottom dari 140 105,06 mm. Ternyata as lebih besar dari 105,06 mm. Oke. Bilangan 4D12 dapat digunakan. Ini cek luas tulang susut dan suhu minimum. Nah, kemudian kita menghitung kuadranten nominal balok. Yang mana tadi MU-nya 14,584 km hasil sub tadi kita hitung dengan kontrolnya nominal diameter momen nominal harus lebih dari MU. Kita hitung didapatkan 29,23 lebih besar dari MU 14,584. Oke, jadi oke. Kemudian perencanaan tulangan sengkang. Cek kebutuhan tulang geser sama seperti tadi. Ini 0,6 berdasarkan SNI 2019 pasal 124. Kemudian sama juga tadi PU ini lebih besar dari 119,48,63. Jadi butuh tulang geser, maka dengan dapat hitung PS dapat sekian, AP pakai dapat sekian. Kita memakai sengkang 8, diameter 8. Kemudian kita cek kondisi terlebih dahulu VS. Ternyata hasilnya lebih dari VS min. Cek kondisi karena di tabel 976 ini spasi maksimum untuk tulang geser tentukan berdasarkan nilai VS. Jadi VS min tadi 2820,99 tadi 2820,99 dapat dipakai ya. Ini sama. Nah, kemudian ini tabel penanganan balok lapangan dan hubungan dengan tipe balok pertama tinggi 5.000, panjang 5.000 mm, dimensi tinggi 50 kali 50 mm, lokasi tumpuan 2D12 4D12 dengan diameter dengan tulang geser diameter 8 jarak 140. Kemudian lokasi lapangannya 4D12 4D12 atas, 4D12 bawah, tulang geser juga sama. Kemudian ini detail penulangan baloknya. Kemudian perencanaan balok T. Kita mengambil bentang terpanjang 5 meter, yang mana dapat MU 72,92. Kita hitung D-nya, D aksen, memeretak dengan MU itu lebih besar, MR lebih besar dari MU. Hasil dari MR 15,8,517 Newton meter. Sedangkan MU-nya tadi 7291,952,4 besar MR. Kemudian menghitung jarak lengan kompel momen dalam Z. Dengan dihitung 231,5. Kemudian hitung hasil diperlukan. Hasil diperlukan berdasarkan dengan MU per diameter FE kali Z. Dihitung 157,49. Menggunakan tulangan 4D12, jadi as total 904,32. Kemudian kita pemeriksaan kapasitas balas dengan analisa MR. Lebar flange telah ditetapkan B dengan 250 mm. Tulangan minimum ASMI kita hitung 17,22 mm dengan menganggap bahwa tulang baja tarik sudah melulu. Maka gaya tarik kita hitung NT didapat 226,8 dengan menganggap seluruh flange sebagai daerah tekan. Maka gaya
tekan oleh flange dapat dihitung ND didapat 162.500 Newton milimeter sama dengan 106,25 kilonewton meter. KNM kurang dari NT, artinya NT berarti lebih besar dari ND. Blok tegangan tekan masuk ke dalam badan balok di bawah plan sehingga menampung selisih gaya tekan sebesar 119,83. Kemudian ini kita hitung ke dalam blok dengan total A, hitung 132,1. Ini gambar daerah tekannya dengan BW 250 mm, tebal pelatnya 12,5. Kita memeriksa romin. Romin sudah dapat, roh aktual juga sudah dapat. Ternyata roh aktual lebih besar dari romin. Jadi oke. Tinggi garis netral pada kondisi seimbang CP hitung dengan sekian. Tegangan dan tegangan baja tegangan tekan as max lebih besar dari as total tadi. Oke. Kemudian ulangan kolom data yang diambil adalah hasil dari program SAP 2000. Ini data kolom ini gambar kolom yang ditinjau, yang diarsir. Kita harus mendapatkan aksial, momen, dan gaya gesernya. Ini portal kolom interior tengah. Kemudian didapati, ini dia gambar gaya aksial kolom interior tengah. Didapat gaya aksial sebesar 63453,45 kg. Kemudian di sini untuk gaya pada kolom interior tengahnya didapat gaya momen maksimum sebesar 298,13 momen maksimum. Kemudian diketahui data-data kolom sebagai berikut. Ukuran 400 kali 400 mm selama beton 50 mm berdasarkan SNI 847 2015 tabel 26131 yang mana dihitung B1-nya dihasilkan 0,76 berdasarkan pasal 22 yang mana kalau untuk beton saya kan 40 MPa, berarti kita menggunakan rumusan 28 kurang dari FC kurang dari 55. Berarti 28 kurang dari 40 kurang dari 55. Berarti menggunakan rumus berikut pada gambar nilai pada satu ini. Dan dihasilkan 0,76. Kemudian sini AG-nya, AG dengan dimensi 400 kali 400 mm didapat 160.000 mm. Kemudian kita menghitung dengan Excel terampir sebagai berikut. Dan setelah didapati dari program Excel, ternyata 6 kita memakai bilangan D25 dengan jumlah 6. Itu oke. Oke dari perlunya. Setelah oke, kita menggunakan bilangan D25. Kemudian kita kontrol terlebih dahulu luas bilangan longitudinal tadi, di mana 0,1 AG kurang dari AS kurang dari 0,6 AG, yaitu berdasarkan SNI 2016 pasal 18.7 74 kita hitung 1100 mm kurang dari 2943,5 dan kurang dari 9.600, berarti artinya oke. Dan kita kontrol akibat beban PU-nya berdasarkan SNI 2019 pasal 22 4.4.2.
artinya di sini PN max dihitung lebih dari PU, berarti oke. Ini detail tulangan kolomnya 6D25 diameter sedangnya 6 dengan jaraknya 250 mm, ukuran kolomnya 400 kali 400 mm, dan kemudian ini detail ulangan menurut cell section di SAP 2000. Kemudian kita analisis sub kolom untuk menunjukkan strong column weak beam-nya. Kita harus memberi tulangan, kemudian input ke aksial. Setelah dapat tulangan, ini daerah kolomnya ditinjau. Setelah mendapat tulangan, kita input ke aksial pada kolom tadi, didapat 62,266, gaya momennya didapat 2,9237 kN. Momen 3 tadi, kemudian momen 2 0,15. Kemudian setelah itu kita masuk ke pengolahan SP kolomnya, data informasi kolom 40 cm, oke. Data metrik biaksial, oke. Format rektangular 400 kali 400 cm, oke. Input material section 40, FP 50, oke. Input tulangan sengkang yang didapat tadi dengan diameter 6. Oke, side difference jika ada tulangan yang berbeda, jumlah tulangan berbeda, maka kita menginput side difference, di mana untuk top 3, untuk bottom 3. Jadi hanya 6D25 tadi dengan selimut beton 50 mm. Ini side difference. Left right-nya 0. Input beban faktor. Reaksi yang didapat tadi menurut tab 2000 tadi reaksi 622,266 gaya momen RX 2,9237 gaya momen Y 0,1513. Kemudian kita input aksial momen X dan momen Y-nya, insert, oke. Kemudian kita extrude, pengecekan. Ini gambar pengecekan momen kolom interior tengah tadi, tengah bawah dengan PCA core. Hasil extrude titik merah berada di dalam garis putus, artinya kuat. Oke. Setelah itu kita melihat momennya, didapat momen dari PCA core 111,88 kN meter. Momen nominal balok 50 kali 350 detik digunakan dalam 4D12. Kita hitung D-nya, rollnya, syarat 298, oke. Dan di sini jadi tulangan 4D12 150 boleh digunakan menghitung upper 2 sama 10,14 menghitung MN. Dihitung MN sama MNB total 32,66. Syarat SCWB 6/5 MNB kurang dari MNK. Setelah kita hitung 6/5 dikali ini momen nominal balok ya, tadi 32,66. Menghitung momen nominal baloknya tadi dapat 32,66, hasilnya 39,192. Artinya kurang dari MNK 111,88 tadi yang dihasilkan dari PCA core, dari SP kolom. Artinya oke, artinya strong column weak beam. Kesimpulannya adalah kekuatan kolom lebih besar daripada balok. Strong column weak beam, HWB.
Kemudian sini hasil cek struktur awal. Dan setelah cek struktur ulang, setelah dipasang tulangan tadi, kesimpulan dari gambar adalah hasil cek awal dan akhir pada struktur memiliki perbedaan warna. Cek awal pada struktur kolom memiliki warna oranye dan cek akhir pada struktur kolom memiliki warna biru. Yang awal tadi oranye, yang kedua setelah dikasih penulangan yang tepat jadi berwarna biru. Kemudian kita analisis desain struktur fondasi. Yang poin terakhir pada perencanaan bangunan rumah 3 lantai ditujukan untuk desain fondasi, yaitu fondasi telapak. Data perencanaan fondasi kelihatan 40, 50, 50, berat beton gotong 400. Data tanah kita mengambil kedalaman 2 meter, berat volume tanah kita mengambil 17 kN, tebal tanah 15. Dimensi fondasi, asumsi tebal fondasi 40, sul beton 70. D dihitung 330, lebar kolom 0,4 meter, area X dan area Y 0,4 meter. Kemudian kita hitung daya dukung tanah dengan berat tanah, gamma tanah kali tebal tanah. Dihasilkan 21,6. Gamma tanah tadi 24 dikali tebal tanah 0,4. Tebal tanah 18 kilonewton. Dihasilkan 21,6. Ini berat fondasi benda beton kali tebal fondasi. Fondasi asumsi tadi 0,40. Setelah dihitung dapat 9,6 dan totalnya 31,2. Kemudian kita menghitung kilowatt nitonya. Kilowatt nito itu kilowatt dikurang berat total. Setelah dihitung 168,8. Kilowatt yang direncanakan adalah 200 kilonewton. Kemudian menentukan ukuran fondasi. Ini gambar kolom interior, gambar hasil dari kolom interior tengah dapat PU 686,838. Kita hitung upper load-nya PU per kilowatt nito. Kita hitung dihasilkan 4,15 kN. Kemudian A sama dengan B kuadrat, ya, artinya 4 sama dengan B kuadrat, B sama dengan 2 meter. Jadi dimensi fondasi digunakan A sama dengan B kali B 2 kali 2 sama dengan 4 meter kuadrat. Kemudian kita menghitung PU, dihasilkan 1,1,1 Kemudian kita menghitung tegangan tanah berdasarkan hasil SAP 2000 686,838, beban kolom PU 686,838. Berat tanah dihitung 9,16, berat fondasi dihitung dengan ukuran 2 kali 2 dikali tebal fondasi dikali berat beton kilonewton dan dihasilkan 38,4 kilonewton KNM dan berat total 17,398. Kemudian kita menghitung tegangan pada tanah. Tegangan pada tanah itu berat total tanah dibagi ukuran fondasi, jadi 2 kali 2 tadi, dan dihasilkan 204,35 kilonewton. Dan kemudian kita mendesain terhadap geser lentur satu arah. Setelah itu PU kurang dari diameter BC. PU kurang dari beta BC, artinya oke, 113,33 kilonewton kurang dari 521 kilonewton. Oke, ini dia gambar geser lentur satu arah.
kesimpulan berdasarkan hasil pengerjaan tugas besar Kebutuhan 2 mulai desain menurut tinggal spesifikasi itu datang berdasarkan SNI 2847 2019 saran untuk pustaka. Saya kira sekian dari presentasi mengenai tugas besar kebutuhan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.